Itu mulainya dari satu orang yang tidak punya downline, ya kan? Seperti dulu waktu Anda pertama kali bergabung di NASA, itu memulainya benar-benar tanpa jaringan, hanya Anda sendiri. Sampai di titik sekarang ini, ada yang sudah jadi stokis, ada yang sudah silver manager, ada yang sudah gold, nggak lagi jadi stokis, ada yang sudah jadi diamond. Itu di titik sekarang ini. Nah, gambaran saya ini adalah ini dimulai dari nol, padahal sekarang ini Anda mulainya modal atau belum? Sudah tidak dari nol lagi kan? Tidak. Apalagi sudah tidak dari nol lagi. Ya, kita lihat yang dari nol lagi seperti apa. Oke. Oke, untuk selanjutnya gambar ini yang akan mampu bertahan, ya, itu biasanya mereka yang ini yang merah ini adalah para diaspora inti, mereka yang sudah mulai terbiasa melakukan presentasi, yang menjalankan 7 kebiasaan inti. Dan sekian banyak ini setahun Anda coba sekarang setahun ini, ya, pilih minimal 5 orang inti di 5 kaki yang berbeda. Minimal kan boleh 10, boleh 20 ya. Boleh. Artinya di sini modal Anda tidak mulai dari nol. Nah, dari sekian banyak dari mereka ada beberapa yang akhirnya mengkabel mundur tanpa berita, akhirnya mengerucut menjadi ramping seperti ini. Ya, Anda tahu ini tidak renewal ya. Kemudian yang memakai produk yang mungkin sudah sembuh atau mungkin sudah nggak pernah komunikasi gitu, akhirnya meramping seperti itu di tahun pertama. Ya. Kena pandemi macam-macam akhirnya teramping lagi. Ya. Jadi pasukan yang sekarang ini ada di grup Anda adalah orang-orang yang sudah teruji dalam sebuah kondisi, ya, melewati 2 tahun pandemi, melewati harga naik, melewati harga jualan di marketplace, gitu kan, mereka tetap bertahan, mereka tetap punya integritas untuk mempercayai Anda sebagai seorang leader untuk meneruskan impian setahun, ya. Hasilnya apa? Hasilnya belum banyak ini, lebih banyak jualannya kan, lebih banyak jualannya. Nah, tapi bagi ada yang sudah, sebenarnya kalau sudah jadi stokis yang rajin posting itu admin harusnya ya. Admin, selain admin Anda sendiri juga punya postingan Anda sebenarnya hanya sekedar untuk membangun branding Anda. Kalau toh Anda itu harus memposting produk, itu hanya untuk memberi contoh kepada dolar-dolar Anda yang baru, ya, untuk membangun branding bisnisnya. Nah, seandainya dalam waktu 1 tahun Anda menemukan 5 orang, nah saya tidak tahu sekarang ini Anda kira-kira punya berapa orang inti di jaringan Anda, ya, maka intensiflah berkomunikasi dengan mereka, berkoordinasi dengan mereka, sering chat, sering silaturahmi kepada orang-orang inti Anda. Ya, yang lainnya bagaimana? Yang lainnya sudah tetap aja mereka mau jualan shop, silakan, nggak usah dibully, nggak harus siapa ya. Karena kan masing-masing kebutuhan orang berbeda-beda, ya. Nah, dari 5 inti ini ya, yang ada di kedalaman Anda, dampingi, latih agar terduplikasi sistem networknya, mindsetnya. Caranya apa? Dampingi mereka datang di pertemuan, dampingi mereka sering ketemu dengan upline, ya. Kemudian sering melakukan multiplayer dengan mereka, libatkan mereka ke dalam aktivitas-aktivitas network, ya. Tahun pertama, latihlah mereka sama seperti Anda di tahun pertama Anda, ya. Kalau Anda disiplin mengajarkan orang-orang terpilih ini, maka tahun kedua sudah 25 menjadi 25 orang. Ya, setahun aja dengan 5. Dengan cara presentasi online, offline, status di Facebook, di TikTok, macam-macam, dikompos seperti itu,
Anda kan yakin tadi menerima. Nah, padahal sekarang ini Anda tidak dari nol. Anda sudah punya pasukan. Tahun ketiga jadi 125. Tahun keempat 625. Tahun kelima 1000 sekian orang. Nah, seandainya dari sekian 3.800 ini yang aktif 2.000 lah, ya, yang aktif 2.000 atau sekitar 3.000 lah, 2.000 aktif, ya, dari sekian banyak ini sudah diperes lagi jadi sekitar 2.000 sampai 3.000. Nah ini kalau mereka ini terkoordinasi belanja di stokis Anda itu sudah dapat 30-an juta plus minus dengan berbagai macam keuntungan yang lain-lain itu bisa mencapai 30, 40, 50 juta 5 tahun. Ya, tapi fondasinya harus benar. Anda menemukan 5 orang itu benar-benar sistem, benar-benar mindsetnya benar. Kemudian mereka juga diajak jualan, tetap mereka jualan, tapi jualan yang mindsetnya benar. Ya, jualan itu penting di awal. Untuk apa? Karena untuk mengikuti pendidikan di sana butuh biaya. Anda ke sini juga butuh biaya. Ya. Nah, menurut Anda kira-kira kalau Anda fokus di sini, yakin nggak bisa? Tahun loh 365 hari, padahal satu hari kalau Anda mau presentasi bisa 5, bisa 6 kalau cara presentasi Anda efisien, efektif, itu bisa Anda lakukan. Ya. Nah, inilah bedanya orang yang mau belajar presentasi dan yang tidak. Orang yang tidak mau belajar presentasi, dia tidak akan pernah mengalami masa-masa momentum, tidak pernah menemukan momentum. Padahal sebenarnya presentasi itu kan lebih, ya kayak dongeng kancil nyolong timun kan. Dari dulu sampai sekarang sama nggak ceritanya? Sama. Dari dulu saya presentasi NASA sampai sekarang sama. Ya itu aja yang disampaikan. Hanya berbedanya berapa orang yang Anda presentasi. Apakah Anda hanya berpikir tentang mereka-mereka yang menolak Anda, atau Anda fokus kepada hukum rata-ratanya? Ya, sebenarnya digital marketing ilmunya basic semua. Mau produk apa saja Anda bisa bangun jaringan kalau Anda tahu dasar-dasar membangun bisnis network marketing. Fokus pada kekuatan duplikasi. Ya, fokus dengan silaturahmi. Ya, fokus dengan membangun komunitas. Dan kenyataannya banyak kan mereka yang tidak harus 5 tahun jadi stokis, 2 tahun, 3 tahun ya. Tapi yang terpenting di sini kan lahirnya stokis itu benar, ya. Jangan terlalu prematur. Kalau prematur gampang sakit, ya kan? Gampang turun sedikit pusing, gitu kan? Ada konflik sedikit, ya mual-mual, gitu kan? Ya kan? Nanti ada yang tetangganya jualan di marketplace harga murah masuk angin. Jadi apa ya, daya tahan tubuhnya kurang bagus gitu ya. Nah tapi kalau dasar networknya dari awal itu Anda kawal, Anda fokus ke dasar-dasar pembangunan network, sikapnya, wataknya, karakternya itu dididik, ya insya Allah mereka mampu bertahan. Dan justru di kondisi seperti ini dia senang. Karena apa? Umumnya dengan kondisi pandemi, dengan kondisi omset turun, umumnya mereka pada down. Berarti orang yang rajin prospek lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Lebih sedikit kan? Nah sekarang pertanyaannya, Anda ingin yang lebih sedikit atau Anda ingin mencuri start? Mencuri start. Mencuri start. Di saat orang lain pada loyo, Anda curi start, pasar Anda akan kena. Ya, coba kalau lagi rame, udah rame ya sudah, kayaknya banyak. Nah, yang penting Anda punya keyakinan bahwa produk kita masih diminati masyarakat, bahwa produk kita masih laku, ya. Kalau saya sekarang yang saya nasa harganya berapa? 40. Dulu awal saya gabung harganya 16.000. Ya,
Saya Dulu 22.000. 16.000. Ya. Naik nggak masalah, gitu kan. Sekarang harganya sekian, ya nggak masalah. Jalan aja. Ya, dulu solar berapa, sekarang pertalite berapa, dulu premium berapa, sekarang berapa. Jalan tetap ramai kan? Tetap ramai aja. Yang protes ya cuma itu aja, akhirnya ya sudah. Ya, memangnya dia kalau nggak mau beli solar, kan tetap jalan kan. Jadi curilah start di saat orang lain Lengah. terlena, gitu kan, terlena. Orang-orang yang bermasalah dengan harga baru itu kan orang-orang lama, ya enggak? Karena tahu juga harganya berapa, karena harganya berapa, ada kenaikan. Ya sama dengan orang-orang yang protes dengan harga telur naik, dengan harga BBM naik, gitu kan. Tapi kalau orang-orang baru, orang-orang yang dulunya nggak pernah punya mobil, pas punya mobil, 1 hari sebelumnya harganya naik. Jadi dia beli mobil itu langsung beli harga BBM yang sudah naik. Oh, dia nggak akan protes, karena apa? Tidak pernah merasakan waktu harga murah. Nah, masalah persepsi, ya, masalah persepsi aja. Kemudian fenomena harga marketplace yang ancur-ancuran, ya itu kan masalah orang yang membangun jualan. Tapi kalau orang membangun basicnya adalah basic pemakai produk, basic adalah basicnya adalah stable customer, mereka santai-santai aja. Karena apa? Ya mereka sudah menemukan stable customer-nya, orang-orang yang mencintai produk dan fokus membangun sistem yang benar. Di semua MLM sama aja, penyakitnya sama aja. Nah tinggal delegate itu mau fokusnya kemana? Ya mau fokus ke mikirin harga anjuran-anjuran, atau kita fokus aja disiplin bangun sistem, bangun komunitas. Ya. Nah di sini akhirnya Anda bisa menjadi stokis dengan kira-kira kalau 1.000 orang, 600 orang lah, dari 3.000 ini 600 orang yang tutup poin, ada berapa omsetnya? 60.000. 60.000. Nah, kalau itu jadi stokis Anda, Seger. kalikan aja 1.000. Berapa? 62.000 kali 1.000 berapa? 64 juta. Anda mau fokus yang mana? Fokus yang rontok. Fokus dengan anak-anak yang nanti bakal jadi calon-calon demon Anda, atau fokus kepada orang-orang yang bermasalah? Nah, sekarang siapkan pasukan Anda. Cara menyiapkan pasukan apa? Siapkanlah komunitas Anda, siapkanlah ekosistem Anda. Kalau ibarat kolam, itu ya di situ disiapkan oksigennya, tanaman airnya, kemudian limbahnya dikurangi. Nanti tiba saatnya akan ada anak-anak cetul, anak-anak Mujair, water. cetul juga ya seperti cetul ya. Ya, anak ikan nila, ikan damai masuk ke kolam Anda karena kerasan di situ, tiba-tiba jadi gede, kan? Ya kan? Iya. Itu jadi besar, jadi diamond, kaget aku jadi diamond gitu. Ya, tinggal fokusnya yang mana? Ya. Tahun pertama mungkin Anda hanya 40.000 dari sisi pasif income-nya, makanya perlu didukung dengan penjualan produk. Ya, Anda bisa intens untuk melakukan penawaran produk, belajar produknya dibanyakin, konten-kontennya Anda ikuti, pelatihan produknya Anda ikuti, kemudian postingan-postingan Anda itu smart posting, ya, tidak hanya sekedar posting brosur, tetapi smart posting, di situ ada storytellingnya, ada ceritanya, sehingga membuat orang terkritik dan selalu menambah pertemanan. Jadi perjalanan waktu dari 5 ke 25 jadi 125, di tahun ketiga Anda sudah bisa mendapatkan pasif income 5 juta sampai 10 juta. Ini Anda sudah menjadi stokis dengan kekuatan 125 orang, ada yang 100 poin, ada yang 200 poin, yang gambar-gambar kuning nggak saya hitung, ini kan orang-orang inti ya. Nah dari orang inti ini kemungkinan besar dia akan berkembang lagi.
Sampai akhirnya di tahun kelima Anda bisa mendapatkan penghasilan 50 sampai dengan 100 Juta. Kalau dipikir jaringan apakah ada yang berhenti, ada yang rontok? Banyak, tapi lebih banyak mana dengan orang-orang yang belum gabung di NASA? Nah, lebih banyak yang belum gabung. Bukan dari taruhan. Kalau tetangga kanan kiri Anda belum sempat Anda presentasi. Nah, kalau Anda melihat benar silaturahmi, iseng-iseng gradia silaturahmi, membangun keakraban, membangun ini, lalu kemudian Anda coba iseng lah presentasi, cuma belajar presentasi, ya syukur gabung, nggak gabung juga nggak apa-apa. Anda nggak punya beban mental, presentasi Anda loss. Ya, dengan santai aja ada presentasi tanpa beban. Justru kadang-kadang kalau tanpa beban itu malah menarik, malah gitu. Nah, kalau dalam proses belajar ya ada flashback lah, yang dulu ya SD 3 tahun, 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 6 tahun, total 17 tahun. Yang dihasilkan apa? Jadi kalau Anda butuh waktu 17 tahun, coba kalau di NASA kan kompennya kan seperti itu, ya kan? Modalnya berapa? Lebih banyak di mana? Kalau dihitung itu kos, beli ini macam-macam, beli seragam, ada punya, gitu kan? Nah, setelah 17 tahun dan akhirnya harus bekerja selama 30 tahun, baru kemudian dia mendapatkan pensiun, itu pun tidak lebih dari 10 Juta. setelah 35 tahun. Dan itu dilakukan dengan penuh integritas, dengan penuh antusias. Hujan, angin, badai, tetap masuk kantor. Kalau enggak, takut Dimarahi. Nah, itu Bapak dan Ibu. Dan mereka tetap menghadapi problema yang seperti ini. Ya, karir sulit, gaji kurang, utang lebih banyak, waktu habis untuk bekerja, sakit, stres, utangnya nambah-nambah, beli macam-macam, sedekahnya kurang, gitu. Haji nabungnya nggak lunas, gitu kan. Ming semoga terus. Bukan semoga. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah bergabung di Bisnasa, di mana bisnis ini yang Anda bangun adalah sistemnya dengan metode belajar dan praktek sambil meraih jenjang karir selama 2-5 tahun, Anda mendapatkan potensi passive income 10-15 juta, dan itu sudah banyak yang membuktikan. Artinya di sini Anda sudah memiliki aset senilai 6 miliar sampai 30 miliar. Kapan harus begitu sebenarnya? Cuma nyambut gawe jadi buruh, jadi karyawan. Mimpi itu namanya bukan membangun impian tapi ngimpi. Ya. Nah, kalau kita lihat peringkat dinasa ya, dari distributor, manajer, sipil, kalau ini kan sebenarnya simpel ya. Pertama kali adalah di 3 dasar membangun jaringan. Jadi kalau 3 dasarnya benar, ke atasnya benar. Nah, yang namanya distributor itu ya menjadi distributor ya, untuk naik jadi manajer harus melalui pintunya distributor inti, bukan dengan cara kesunggul menjadi satu. Ya, kan ada kan ini tablet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini nggak pernah aktif semua, tiba-tiba J jadi Manajer. Manajer ini yang di atas sundul nggak? Sundul Jadi manajer semua. Maka di NASA itu terjadi pemborosan tim manajer. Orang yang kesundul tetap dapat kan, karena sistemnya akumulasi. Maka untuk membedakan apakah Anda itu manajer sehat atau tidak, itu hanya bisa dilihat dengan cara melihat vital sign-nya, tanda-tanda kesehatan jaringan Anda. Oke, nanti kita akan lihat vital sign itu seperti apa. Nah, pada tingkat distributor, manajer, receiver ini adalah tingkat dasar. Mereka harus Anda kawal untuk menjadi peraih peringkat yang berkualitas. Manajer tanah. Manajer yang benar itu manajer yang minimal dia punya 3 kaki yang jalan.
Ya, 3 kaki itu minimal memiliki 2 kaki inti. Jadi dia punya 3, ini punya inti. Jadi intinya ada 3. 9 plus Anda sendiri 10. Nah, jadi manajer itu, manajer yang membedakan dengan manajer lainnya adalah manajer yang memiliki 10 distributor Inti. 10 yang aktif ikut boom Sharing. 10 orang yang aktif untuk Poin. 10 orang yang punya pelanggan, 10 orang yang pemakai produk, 10 orang yang selalu belajar membaca buku, 10 orang yang selalu mendengarkan MP3, 10 orang yang selalu hadir di pertemuan menjadi good team Player. Untuk membuat orang nyaman di situ, Anda adalah pengendali lingkungan Anda. Maka jadikanlah lingkungan Anda adalah lingkungan yang nyaman. Dan kenyamanan itu hampir 100% bersumber di leadernya masing-masing. Nah, sini pertanyaannya, apakah Anda sudah menjadi seorang leader yang membuat jaringan Anda nyaman dengan Anda? Yang kangen terus dengan Anda? Atau mungkin Anda menciptakan ketakutan dari jaringan Anda? Ya, ketemu dengan Anda karena terpaksa. Rapin, Pak. Ya, karena dibully, wah, apa namanya sudah merasa pinter, nggak mau ketemu sama plan. Anda sudah ada di grup WA. Wah. Akhirnya mereka datang ke Anda bukan karena respect dengan Anda, bukan karena dia itu kangen dengan Anda, tapi karena apa? Sungkan nggak enak. Nah, apakah Anda ingin membangun pasukan-pasukan yang model-model seperti itu? Ya. Oke, sekarang distributor fokusnya apa? Fokusnya adalah 70% selling, 30%. Makanya di sini kalau Anda punya distributor, ya nggak usah terlalu dipaksa untuk masuk ke sistemnya, biarkan alami aja apa kebutuhan dia. Makanya kan pertama kali yang penting kan ditanya goal Anda apa, kok ikut bisnis nasi itu ngomong-ngomong Anda itu dulu mau ikut bisnis nasi karena apa ya. Nah, ada kalanya di tingkat distributor manager, ada kalanya bisa Anda lakukan yang namanya sharing dream, sharing berbagi dream impian. Ada kalanya ajak dia ke taman, gitu kan, makan. Ayo kita lukisan bareng-bareng yuk. Kebetulan aku panen mangga. Oh iya, kebetulan di tetanggaku jualan timun, murah. Kebetulan tengah. Akhirnya masing-masing orang pakai bawa perangkat masing-masing, buah-buahan, ketemu di situ di satu taman 5 orang gitu kan. Nah, di sini Anda sebagai upline lakukanlah, mumpung ketemu, Anda harus gali impian mereka yang sebenarnya itu apa. Ini ngomong-ngomong, mumpung ketemu ya teman-teman semua, sekali-kali upline beristirahat yang kedengerin ya. Boleh nggak? Boleh. Iya kan? Boleh aja curhat ke lain. Tapi curhatnya mendidik. Teman-teman, ya izinkan ya saya ketemu di Plong ya. Saya mau cerita, mau cerita apa latar belakang saya dulu bergabung di NASA. Apapun problema yang Anda alami, ceritakan aja ke deadline Anda. Ya, asal itu tidak bersifat pribadi kan Anda bisa cerita ya. Kalau memang menganggap dulu Anda rumah tangganya banyak utangnya, kalau Anda memang itu bukan pribadi banget dan itu untuk memotivasi, ceritakan aja. Dulu saat saya itu gabung di NASA itu pada posisi utang keluarga kami itu sampai puluhan juta, bahkan hampir ratusan juta. Nggak bisa berbuat banyak. Itu saya beri informasi mengenai peluang bisnis NASA. Ya, dan waktu itu rame-ramenya apa ya waktu itu ya strategi apa ya? Wah, strategi sudah. Pokoknya apa yang bisa saya jual. Ada cerita seperti itu sampai akhirnya saya ketemu dengan upline, terus diajari cara membangun bisnis yang benar ya. Ya minimal sekarang utang kamu sudah mulai berkurang, tapi masa depan kamu gimana? Ya kalau kamu siap terus bisa jualan terus, kalau enggak gimana? Ya, gimana plan kalau kita ketemu sama upline yuk, biar diajari cara membangun aset. Nah, akhirnya saya katakanlah ke Jakarta, udah cerita seperti itu. Nah, dari situ
pesannya adalah Anda menceritakan sesuatu yang pribadi kepada seseorang, maka seseorang itu akan merasa dianggap sahabat, betul nggak? Betul. Ya kan? Apalagi sampai kita seperti itu, berarti aku orang yang orang yang dianggap dekat. Ya, dianggap dekat. Kalau kemudian setelah Anda selesai dengan cerita Anda, alhamdulillah saya sudah lega, sudah plong, saya bisa cerita ke teman-teman. Nah, monggo teman-teman, mumpung kita kumpul di sini, anggaplah kita ini sahabat, anggaplah ini sebagai saudara, barangkali bisa berbagi rasa kira-kira kenapa alasan Anda, teman-teman semuanya, mengambil keputusan bergabung di NASA itu harapannya. Nah, akhirnya mereka cerita. Nah, dari cerita itu yang sedikit menceritakan masalah pribadi, maka secara psikologis di situ akan